Izin saya di depan Pak Ustadz Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan bahwa patahlik. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi fiddarain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Takdir Allah lah yang mempertemukan kita dalam pengajian ini. Alhamdulillah kita sehat wal afiat. Sudah sehat afiat lagi ditambah. Kenapa sehat wal afiat? Karena badan kita sehat, rohani juga kita sehat. Maka tidak hanya sehat tetapi afiat. Banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Banyak orang yang segar bugar tapi diajak ngaji, diajak ibadah susah benar. Masya Allah. Maka dalam kajian-kajian dulu sudah kita sebutkan bahwa orang yang sehat wal afiat, jasadnya sehat, qalbunya sehat, rohaninya sehat, insya Allah akan dipertemukan dengan Allah dalam kondisi sehat wal afiat. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amala sholihan. Siapa yang ingin berjumpa denganku, kata Allah, falyamal amala sholihan, maka orang tersebut harus melakukan amal soleh. Subhanallah. Ngaji kita di samping kewajiban juga bernilai amal soleh. Tidak hanya amal soleh untuk diri kita, tetapi untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Masya Allah. Dengan ngaji kita amal soleh, mungkin dengan sababiah kita seperti ini, anak kita jadi soleh soleha. Ada kabar Pak, anak Bapak lulus dalam ujian, alhamdulillah. Pak, anak Bapak diterima di perguruan tinggi negeri, alhamdulillah. Pak, anak Bapak dapat peringkat, alhamdulillah. Pak, anak Bapak juara, masya Allah, masya Allah. Usaha kita, ikhtiar kita, banting tulang kita nyari biaya buat anak yang sekolah, yang pesantren, yang kuliah. Dengan prestasi kita, sababiah kita dibantu oleh kita dengan kabar yang menggembirakan, jerih payah kita hilang, yang ada hanya harapan ke depan. Masya Allah. Maka Bapak sekalian, ingin sehat walafiat tidak hanya kita, anak-anak kita, jangan lupa
Jangan 100% menyerahkan ke guru, ke kiai, tetapi bantu kita di rumah. Apa bantunya? Dengan doa. Apa bantunya? Kita puasa sunnah Senin Kemis, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita kerjakan di rumah, mudah-mudahan ini jadi wasilah anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Biarkan rezeki kita seperti itu, biarkan ekonomi kita morat-marit, tetapi kita punya masa depan anak-anak kita. Tidak hanya investasi di dunia, tetapi investasi di akhirat. Itulah pentingnya sehat wal afiat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan hamba Allah yang mulia, dengan hamba Allah yang sangat luar biasa, yang kita impikan, yang kita dambakan, yang kita rindukan. Mudah-mudahan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kajian kitab kita Nasoihil Ibadah hari ini adalah bahasan yang ke-27. Apa bahasan yang ke-27? Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yahtaju bahasa kitanya berhujah bisa juga berargumen, bisa juga menguatkan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi arbaati angpusi, dengan 4 jiwa, ala arbaati ajnasi minan nas, atas 4 jenis dari golongan manusia. Apa maknanya saudaraku dari hadis Nabi ini? Bahwa Allah bahasa kitanya bersumpah, berhujah nanti pada hari kiamat dengan 4 golongan, 4 jenis manusia, karena manusia itu punya kelebihan dan kemuliaan tersendiri. Kenapa? Siapa yang 4 ini? Sampai kata Rasulullah Allah berhujah. Informasi yang pertama adalah alal agniya bis Sulaiman ibn Daud. Yang pertama yang dijadikan hujah oleh Allah pada hari kiamat dari jenis manusia yang punya nilai kelebihan yang luar biasa adalah orang yang kaya raya yang bernama Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Kenapa Nabi Sulaiman dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak sekalian, rata-rata dari jenis kita manusia nih, kalau lagi kekurangan, fakir atau miskin, ingat sama Allah, ya Allah, susahnya hidup ini ya Allah, hari ini bisa makan, besok saya harus banting tulang lagi nyari. Ya Allah, bulan ini anak saya bisa bayar sekolah SPP, nggak tahu bulan depan. Ya Allah, tahun ini anak sekolah saya bisa lulus, nggak tahu masuk atau tidak ke sekolah berikutnya. Terus kita dekat dengan Allah, mengeluh sama Allah, berdoa dan meminta, bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena kondisi kita dalam kondisi fakir atau dalam kondisi miskin. Maka doa kita dikabulkan oleh Allah, diberikan kekayaan terus, diberikan kekayaan. Setelah diberikan kekayaan, yang tadinya rajin sholat duha, sekarang mulai dah kagak. Yang tadinya sering berjamaah, rajin berjamaah, sekarang waktu maghrib masih di perjalanan karena sibuknya di dunia.
Biasanya Isya kumpul bersama kita, sekarang enggak, masih juga di perjalanan. Biasanya subuh bareng-bareng, masih ketiduran kesiangan terus seperti itu. Maka ada orang yang dekat dengan Allah karena kemiskinannya, pun sebaliknya ada orang jauh kepada Allah setelah diberikan kekayaan. Lupa diri dia kepada Allah yang memberikan kekayaan. Nabi Sulaiman luar biasa. Diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, bukannya lupa kepada Allah, tetapi nambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, ini satu. Allah menjadikan Nabi Sulaiman hujah. Kenapa? Karena raja di raja. Tidak hanya raja sesama manusia, tetapi raja jin. Tidak hanya raja jin, tetapi iblis. Tidak hanya raja makhluk gaib, tetapi binatang juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Tidak hanya binatang, tetapi makhluk Allah yang lain, angin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Luar biasa Nabi Sulaiman ini. Kekayaannya, kekuasaannya, keilmuannya nambah tinggi, tetapi ibadahnya tambah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, dulu di kampung itu suka ada sholawatan begini, sholli wa salim da iman al-ahmada gitu ya, wal ali wal biman qad wahada gitu ya, ada ya, wal ali wal biman qad wahada. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap, kan gitu? Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Terus ada dulu tuh selatan tuh di kampung-kampung tuh, terus Nabi Sulaiman kaya. Masya Allah, kekayaannya singgah sananya. Pernah dites dulu, saya ceritakan, oleh Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis. Dia dengar, benar nggak Sulaiman ini kayaknya luar biasa, istananya mewah. Dia pernah mencoba mau melihat bukti fisiknya tentang istananya yang dikatakan oleh orang-orang yang luar biasa. Berkunjung dia atas undangan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berdakwah ke Ratu Bilqis yang cantik juga seorang ratu untuk masuk agama Islam. Apa jawaban Ratu Bilqis? Saya akan masuk agamamu hai Sulaiman dengan syarat singgasanamu, kekuasaanmu, istanamu lebih mewah, lebih megah dari istana saya. Baru saya akan tunduk, kata Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, lah boleh juga nih tantangan kan? Kenapa? Karena taruhannya dia kalau dia kalah dia akan masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Ngutus burung, hai burung sini. Kata kita mah intelnya kali ya, sini, atau informan lah. Sini burung, siap komandan, ada apa? Coba kamu lihat ke sana, kekuasaan istana Ratu Bilqis seperti apa. Setelah itu kamu laporkan lagi ke saya. Siap komandan. Terbang terus. Bener, sampai ke istananya dilihat oleh burung terus ya. Sehingga sananya, tiangnya, semuanya dilihat. Laporan lagi ke Nabi Sulaiman. Lapor komandan. Saya sudah melihat secara utuh istana Ratu Bilqis diceritakan. Nah, kalau begitu baik, kumpulkan semua jin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman untuk membangun malam itu juga istana yang lebih mewah dari istana Ratu Bilqis atas informasi dari burung tadi. Dengan izin Allah dibangunlah istana oleh jin dalam waktu semalam, jadi lebih mewah dari istana Ratu Bilqis. Diundanglah besoknya Ratu Bilqis terus memenuhi undangan Nabi Sulaiman. Pas masuk istana, Ratu Bilqis sekarang melihat di sini apa keramiknya ya. Kalau keramik mahal kan tuh ada bayangan ya. Nah, dia pakai namanya orang dulu ya, pakai namanya gamis yang sampai ngangsar apa namanya, sampai ke bawah itu ya.
kayak nganten tuh sampai ke bawah gitu ya. Akhirnya dia pikir itu bawahnya air, diangkat oleh dia, diangkat. Kenapa? Karena takut kebasahan. Baju mahal kan gitu ya, baju mahal takut kebasahan, rusak atau keinjek atau kotor. Terus akhirnya para prajurit penggawa tersenyum juga. Wih, Ratu Bilqis disangka di bawah ada airnya, kan gitu ya, kecewa juga kan. Akhirnya semuanya tersenyum. Orang lihat, kenapa ketawain saya kan? Akhirnya disampaikan, ya Ratu Bilqis, jangan kau angkat gamismu. Itu bukan air. Itu adalah keramik yang termahal yang saya persembahkan untukmu. Terus Ratu Bilqis akhirnya malu-malu gitu ya. Karena tadi kayak kalau orang bilang dusun, orang kampung gitu ya. Dusun gitu ya. Terus dia ngeliat singgasananya terbuat dari emas, Masya Allah. Di situ dia kagum, benar. Apa omongan kata orang, Nabi Sulaiman itu singgasananya sangat luar biasa. Kelas VIP. Akhirnya dengan kemewahannya dan ketakjubannya, dia berikrar memeluk agama yang dianut oleh Nabi Sulaiman alaihis. Subhanallah. Satu, Nabi dijadikan hujah oleh Allah, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah Nabi Sulaiman yang harus dijadikan contoh oleh manusia tentang keilmuan, tentang kekayaan, tentang kekuasaannya, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, kita terlena di dunia ini dengan kenikmatan dunia, tapi tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita diuji dengan COVID kemarin, terus ya kan 2 tahun. Hanya semua orang banyak-banyak istighfar tuh, astagfirullahaladzim, karena takut mati. Tetangga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buka medsos, innalillahi wa inna ilaihi. Terus di masjid ini, bapak-bapak, innalillahi, terus semuanya innalillahi. Baru orang astagfirullahaladzim, baru ingat sama Allah tuh. Kenapa? Allah negur kita selama sekian puluh tahun diberikan kenikmatan dengan alam yang indah, dengan rezeki yang melimpah, dengan segala keindahannya, ternyata tidak bersyukur, diuji oleh Allah supaya ingat terus. Hanya ingat pada Allah terus, yang tidak sholat akhirnya sholat. Kenapa? Takut mati. Sudah berlalu lagi, sekarang normal lagi. Ada lagi aturan bahwa sudah boleh lepas masker, sudah normal. Mulai lagi dah. Lupa lagi sama Allah. Itulah manusia yang tipikalnya tidak meniru Nabi Sulaiman alaihis salam. Satu, Nabi Sulaiman, bapaknya siapa tadi? Bin siapa? Nabi Daud alaihis. Nabi Daud kita mujizatnya apa ya? Suaranya, Masya Allah, cakep bener. Itu konon kabarnya kalau Nabi Daud berselawat atau bersenandung, itu sampai burung-burung yang terbang berhenti. Terus konon kabarnya angin yang beredar juga dengerin juga terus. Masya Allah, indah banget itu. Ya Allah, keindahannya tidak tertandingi dengan suara yang merdu sekalipun pada saat ini. Kemarin yang dapat juara yang tunanetra siapa tuh? Hari ini ya. Masya Allah, tunanetra tapi suaranya cakep. Sampai peringkatnya di peringkat dunia. Punya keterbatasan juga Allah berikan kelebihan dari suaranya. Masya Allah, suara Arini belum apa-apanya dibandingkan Nabi Daud alaihis salam. Mukjizat Allah berikan. Apalagi mukjizat Nabi Daud? Bisa? Iya. Jadi besi itu kan keras ya. Kalau bahasa kitanya besi itu keras, sama dia tuh di peyap-peyap gini terus gitu ya. Sehingga dia bikin baju besi itu pakai tangan jadi gini, diempek gitu, tanpa dibakar lagi.
Kalau sekarang kan besi itu biar lunak dibakar dulu ya, baru dipantek. Kampak dibentuk. Kalau dia nggak dengan tangan aja terus ya. Itu Allah berikan kelebihan mukjizat. Kenapa? Untuk mengalahkan musuh-musuh. Allah membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa dan kehebatan Allah juga dibuktikan melalui mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabinya. Masing-masing nabi memiliki mukjizat yang berbeda, termasuk Nabi Sulaiman. Satu, Nabi Sulaiman Allah berhujah pada hari kiamat. Yang kedua, kata Rasulullah, alal abidi Yusufa. Allah juga berhujah kepada hambanya Nabi yang kedua setelah Nabi Sulaiman adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bapaknya namanya siapa? Nabi Yakub. Jadi Nabi itu keturunannya nabi-nabi juga. Terus ya. Sekarang juga ada yang begitu. Kiai turunannya kiai sebegitu ya. Terus gitu ya. Nah, tapi tidak semua kiai jadi kiai juga, tapi rata-rata begitu. Kalau bapaknya maaf preman, anaknya juga biasanya, tapi enggak semua juga, enggak semua. Maka ada peribahasa duren kagak bakal jatuh jauh dari ya, dari pohonnya. Jadi kesimpulannya apa buat saya nih pelajaran buat saya khusus dan kita semua. Kalau anak kita ingin soleh soleha, tergantung ini pohonnya kita nih, pohonnya nih, ya, tergantung pohonnya. Anak kita sekarang kan pinter malikin gini, nah jangan ngerokok. Apa kata anak kita yang laki tuh? Bapak aja ngerokok, kan gitu ya? Ya, tuh anak sekarang tuh malik aja pinternya. Coba kalau gini-gitiin kita bisa ngomong apa coba? Kita diam aja. Kenapa? Kalahkah ini kita disekap. Artinya adalah kalau anak kita ingin sesuai dengan harapan kita, maka kita dulu yang melakukan. Nah, ngaji, baca Al-Quran. Kita dulu yang baca Al-Quran. Nah, sholat. Kita dulu yang sholat contohin. Nah, bersedekah. Kita dulu contohin. Kalau bisa ketika sholat Jumat, ayo kita punya misalkan 10.000, kita 5.000, yang 5.000 lagi dikasih ke anak ini nanti bareng-bareng ya. Terus dididik tuh, langsung dicontohin oleh kita, dikasih lagi uangnya terus. Itu dia, namanya metode uswatun hasanah. Gitu dia. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan hujah yang kedua pada hari kiamat. Coba Nabi Yusuf apa kelebihannya ya? Cakep. Tapi cakep tidak lupa diri. Artis kita sekarang yang paling ganteng siapa kira-kira ya? Kira-kira siapa? Misalnya si A gitu ya, atau si A gitu ya. Kalau ada ganteng relatif sih ya. Menurut saya ganteng, menurut orang lain belum tentu ganteng. Katakanlah secara umum si ini ganteng. Ya, tapi gak seganteng-gantengnya artis sekarang nih, ya. Itu kalau dibandingkan Nabi Yusuf, kalaupun kita nggak pernah lihat nih, ya, cuma hanya dengar dari cerita, itu belum apa-apanya. Katakanlah, kalau kita ngelihat artis ganteng, misalnya dari India lah, ada nggak ibu-ibu yang ngelihat artis India saking gantengnya sampai dia lagi ngirisin bawang sampai tangannya keiris, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Atau ada nggak orang yang lagi BAB punten karena saking gantengnya ngelihat orang artis lewat sampai dia lari nggak sadar bahwa dia sedang lagi BAB gitu. Nggak ada ya. Tapi itu terbukti dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu geger, kok bisa ya seorang istri raja, siapa namanya tuh? Siti, ya, Siti Julaiha ya,
seorang istri raja terpincut dengan anak asuhnya Yusuf. Orang semua mencemooh, kecil, namanya emak-emak kan kalau sudah ngegosip ramai, itu masa seorang ratu terpincut dengan anak asuhnya, kecil, itu memalukan. Ibu-ibu ramai, geger, gosip itu ramai. Terus kenapa menyepelekan Ratu Zulaiha? Kenapa? Karena belum melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tapi sewaktu-waktu Nabi Yusuf diperbolehkan keluar. Kenapa? Untuk menjawab tantangan tadi, ibu-ibu dibolehkan keluar oleh Siti Zulaiha. Benar, semua melongo aja gitu ya. Tadi yang lagi ngiris bawang, ibu-ibu, emak-emak, sampai nggak sadar, maaf. Yang lagi tadi buang air besar, buang air kecil, nggak sadar, dia langsung melongo begini, nggak sadar bahwa dia sedang gitu kan. Saking terpincutnya, Masya Allah. Nabi Yusuf alaihis salam, Masya Allah, itu dia. Allah berhujah, tetapi dengan kegantengannya tidak lupa dengan Allah. Ibadahnya, subhanallah. Sampai Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun oleh raja karena difitnah, tetap bergantung diri kepada ya Allah, Engkau yang maha tahu bahwa yang salah adalah bukan saya. Berikan bukti tanda-tanda keagunganmu bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Akhirnya dibuktikan oleh Allah terus bahwa Yusuf benar, yang salah adalah ini. Dibuktikan. Akhirnya karena terbukti Nabi Yusuf benar, kemudian ibadahnya rajin, pandangannya luas, akhirnya Nabi Yusuf diberikan jabatan menjadi penguasa atau pemimpin. Itulah Bapak sekalian, menunjuk pemimpin tidak menilai dari sisi aspek keuangannya saja, tapi yang terpenting akhlaknya. Seperti Nabi Yusuf, akhlaknya luar biasa, jujurnya, sederhana, istiqomahnya diangkat terus menjadi raja, dan akhirnya bisa menyelesaikan solusi dari kemiskinan negaranya. Terus negara pailit, tetapi Nabi Yusuf punya tabungan. Saking pailitnya, akhirnya negara-negara tetangga juga minta bantuan, termasuk saudara-saudaranya yang sebapak datang terus karena kelaparan, terus minta bantuan. Kenapa? Karena mendengar ada seorang raja yang dermawan, terus datang. Tuan Raja, mohon, kami sudah berhari-hari tidak makan, berikan sesuatu untuk kehidupan saya. Nabi Yusuf ngelihat, oh ini kayak saudara saya dulu yang nyeburin saya, yang gak mau bunuh saya. Terus dilihat terus, akhirnya namanya saudara ya, kalaupun bukan saudara kandung, tetap iba. Ini diberikan, nih berikan. Ditanya, apakah saudara kamu cukup segini? Masih ada saudara saya namanya Bunyamin. Baik, kalau kamu nanti kesini lagi, bawa saudaramu yang bernama Bunyamin itu. Bunyamin itu adalah saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Benar. Setelah perbekalannya habis, datang lagi situ, dia ajak Bunyaminnya. Ditatap oleh Yusuf, ya Allah, ini dulu saudara saya yang sekandung, yang dia tidak sepakat dengan makar-makar saudaranya untuk membunuh saya. Tetapi apalah daya, saudara saya yang sendiri tidak kuat melawan saudara-saudara yang lain untuk menjerumuskan saya. Dilihat tetap, Masya Allah, ini saudara saya. Tapi tidak mengungkapkan bahwa dia adalah Yusuf. Baik saudara-saudaraku, kalau sudah perbekalan habis, nanti kalau sudah habis, seminggu, sebulan, silahkan kemari lagi dengan syarat. Kamu masih punya orang tua? Punya. Tuanku Raja, siapa? Orang tua kami
adalah bernama Yakub. Baik, kalau kamu masih punya bapak, bawa bapakmu ke sini. Saya ingin tahu bapakmu yang bernama Yakub. Pada Nabi Yusuf tahu bahwa itu adalah bapaknya. Setelah perbekalan habis, sekian bulan dibawa tuh saudaranya, Bunyamin dan yang lainnya dengan bapaknya. Masya Allah, anak puluhan tahun nggak ketemu bapak dari zaman susah. Sekarang anaknya sudah jadi penguasa. Masya Allah, ditatap bapaknya. Semuanya nunduk termasuk bapaknya. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah seorang raja. Nabi Yusuf di hatinya, Masya Allah, ini bapakku sudah sepuh, sudah tua renta, sudah ngasuh saya. Tidak hanya saya, anaknya banyak, dibimbing oleh dia. Sampai tulangnya, kulitnya, terus inilah bapak saya. Tapi tidak sanggup mengatakan bahwa Pak Yakub inilah Yusuf anak. Enggak, belum. Disandra dulu. Iya. Disandra. Baru kalau mau bebas, Bunyamin bawa bapakmu. Iya, itu. Cerita panjangnya begitu. Cerita panjangnya mantap ya. Ini singkat ya, setelah disandra terus ya. Akhirnya Bapak silahkan tatap wajah saya. Saudara-saudaraku silahkan lihat. Siapa yang di depan Bapak? Akhirnya Bapaknya ngelihat, saudaranya juga ngelihat, terus silahkan Pak perhatikan saya ini siapa. Dilihat-lihat, Yakub kayak anak saya. Yusuf yang sekian puluh tahun mati diterkam serigala. Saudara-saudaranya kayak Yusuf dulu yang kita ceburin ke sumur tua di tengah hutan. Iya ya, dia saling lurak-lirik terus. Lurak-lirik mau nanya juga bagaimana, karena seorang raja kan mau nanya begitu. Akhirnya Yusuf dengan jujur, Pak, inilah anakmu Yusuf. Saudara-saudaraku, inilah saudaramu Yusuf. Terperanjat semuanya. Akhirnya tanpa sadar Yusuf menubruk bapaknya. Bapak, maafkan saya sekian puluh tahun. Saya nggak bisa merawat bapak. Saudara-saudaraku, maafkan saya. Saya kalaupun sudah jadi raja, nggak bisa berjumpa dengan engkau. Semuanya berangkulan. Saudara-saudara, mohon maaf Yusuf. Dulu saya sudah menganiayamu, menzolimu. Bahkan berniat untuk menghabiskan nyawamu. Maafkan kami saudara-saudaramu. Di forum istana akhirnya penuh dengan isak tangis. Yusuf diberikan kelebihan fisiknya yang sempurna, tetapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap tambah iman ibadahnya kepada Allah. Dijadikan hujah oleh Allah karena biasanya kegantengan itu berpotensi untuk menjadikan kesombongan. Dan kesombongan akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf alaihi salam bin Nabi Yakub alaihi salam. Saudaraku yang kedua, kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.